Melanjutkan video sebelumnya, inilah wejangan kata-kata yang mungkin kamu tidak ketahui di dunia internet. Bagian kedua. Fetish. Banyak penjelasan mengenai makna kata fetish yang gue temukan di internet. Dan yang gue tangkep, fetish merupakan kondisi seseorang yang hasrat seksualnya dapat terpuaskan dengan hal-hal yang non-seksual. Fetish seseorang bermacam-macam. Ada yang masih dianggap wajar dan ada yang sudah dianggap aneh. Misalnya terdapat seorang cowok yang memiliki hasrat lebih pada lawan gender yang memakai kerudung. Atau terdapat seseorang yang hanya tertarik dengan karakter dua dimensi. Yabai, Kawi Sugiro. Dalam kasus ekstrim, bahkan sampai ada yang menikahinya. Dan yang terbaru dan paling aneh adalah membungkus orang. Objektif dan subjektif. Kata objektif dan subjektif biasanya berhubungan dengan penilaian kita terhadap suatu pernyataan. Atau kebalikannya, saat kita membuat pernyataan, orang lain dapat menilai apakah pernyataan yang kita buat sifatnya subjektif atau objektif. Subjektif sifatnya relatif dan masih dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Objektif sifatnya absah atau pasti, tidak dipengaruhi oleh satu pemikiran saja. Misalnya ada postingan yang menyebut, "Hey, aku dan bantalku akan menikah bulan depan." Lalu beberapa netizen bereaksi. Ada yang bereaksi negatif, "Dasar wibu, pantesan Jepang penduduknya dikit, orangnya nikah sama bantal." Ada yang merespon positif, "Let people enjoy the thing." Kenapa sih emang? Kelakuan dia gak bakal ngerugiin lo kok. Dalam kasus menikah dengan bantal ini, mendapat banyak tanggapan dari netizen yang semuanya tidak bisa dibenarkan. Makanya kasus ini termasuk dalam subjektif. Oke, saya di sini sedang bersama Profesor Diha. Ya. Saya ini profesor ya. Oke. Jadi gimana nih, Prof? Oh ya, jadi saya sudah menemukan obat COVID. Wow. Jadi baja bisa meleleh di 350 derajat ya, Prof? Oh iya. Jadi virus ini sekuat baja. Dalam kasus ini, memang seorang peneliti harus memiliki sikap objektif. Namun pernyataan yang dikeluarkan oleh Profesor Diha menyimpang dengan kebenaran dan bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh pemikirannya sendiri. Karena objektif menjunjung tinggi fakta dan kebenaran. Api itu panas. Pernyataan tersebut objektif karena berdasarkan fakta dan tidak ada orang yang mencekalnya. Stigma. Dalam KBBI, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Lama banget sih lu. Iya, ternyata lama. Apa dah? Bawa apaan sih lu? Itu legal ibu. Bawang. Jelas dalam kasus ini merupakan stigma terhadap orang yang terobsesi dengan budaya Jepang. Bahkan di Indonesia, kata wibu sudah merupakan stigma karena tidak semua orang yang menyukai budaya Jepang disebut wibu. Ini wibunya nggak ada, kok masih bau ya? Sarkas atau sarkasme. Mungkin kalian sering mendengar kata sarkas dan mengetahui maknanya. Namun sarkas sering disamakan dengan kata ironi dan satir. Padahal kata tersebut memiliki perbedaan. Ironi bertolak belakang dengan makna sebenarnya. Wah, kamu terlihat bahagia menikahinya. Sampai-sampai tidak bisa memiliki anak. Ini adalah sebuah ironi, karena tidak mungkin seorang manusia yang menikahi bantal akan memiliki anak kandung. Satir bentuk ejekan yang secara tidak langsung. Contohnya seperti Haji Bolot. Ia akan budak dengan bahasan selain wanita dan uang untuk menyindir pejabat-pejabat di negara kita. Dan tentu saja kelakuan dia membuat kita tertawa. Sarkasme adalah bentuk paling kasar dari sindiran dan sifatnya menjatuhkan. Ini materinya udah bener belum ya? Udah objektif belum pernyataan? Lo bakal posting ini di YouTube, orang bisa kena dampaknya. Lagian lo siapa ngomongin ginian? Baru baca semalam aja udah berani dikomersialkan. Mana referensinya cuma dari artikel lagi. Goblok. Begitulah wejangan kali ini.
Dan walaupun gue mencoba seobjektif mungkin dalam menulis materi ini, gue masih bisa saja salah. Jadi, mari menjadi penonton yang skeptis dengan mengoreksi kesalahan gue di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, istirahat kita ya. Makan. Lalu